Berlatar di sebuah desa kecil di Korea, kisah diawali dengan memperkenalkan seorang polisi bernama Jonggu yang terlihat sedang terburu-buru setelah mendengar laporan tentang kasus pembunuhan. Namun karena sedang hujan deras dan Jonggu juga belum sarapan, sang istri pun memaksa suaminya untuk makan dulu saja sebentar. Ada 3 orang yang tinggal bersama Jonggu. Yang pertama ada ibu mertua, kedua ada sang istri, dan satu lagi ada Yojin yang merupakan anak satu-satunya yang Jonggu miliki. Selesai sarapan, Jonggu langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara, di mana si pelaku yang memiliki kulit berentusan dan tidak karuan pun diketahui telah menghabisi istri dan anaknya sendiri dengan cara ditikam, dimasukkan ke dalam karung, dan diseret ke rumahnya sendiri. 아이고, 주씨를 여기서 죽였구나. Di lokasi pembunuhan, Jonggu menemukan jamur aneh yang tergantung sampai akhirnya rasa penasarannya terhenti ketika dipanggil oleh temannya, di mana di ruangan yang lainnya ada lilin masih menyala seperti baru saja menjadi tempat sakral untuk melakukan semacam ritual. Beralih ke hutan yang tak jauh dari desa tersebut, seorang pemburu terlihat sedang akan mengambil rusa hasil buruannya, namun karena terlalu berat, ia pun terjatuh ke bawah tebing hingga tak sadarkan diri. Dan alangkah terkejutnya si pemburu saat terbangun melihat ada seorang pria Jepang sedang makan atau menghisap daging rusa mentah-mentah. Si pemburu yang takut pun mencoba tetap bersembunyi di balik batu sampai akhirnya beberapa hari kemudian, cerita tentang kemunculan orang Jepang itu pun menyebar sampai keluarga desa, termasuk rekan Jonggu sendiri yang menceritakan tentang sebuah teori bahwa desa ini menjadi desa terkutuk gara-gara kemunculan pria Jepang tersebut. Bahkan kejadian beberapa hari yang lalu terkait seorang suami menghabisi keluarganya adalah disebabkan oleh si pria Jepang itu juga. Dan ya, situasi pun berubah menjadi tegang saat lampu tiba-tiba mati disertai suara guludug petir yang menyambar, dan tiba-tiba ya, mereka dikejutkan oleh sosok penampakan wanita yang entah gelandangan atau hantu beneran. Namun saat mereka cek keluar, sosok itu sudah tidak ada, dan mungkin saja memang benar itu hanyalah gelandangan yang tak sengaja lewat di depan kantor polisi mereka. Keesokan paginya, Jonggu bermimpi buruk akibat kebawa suasana akan kejadian semalam, yang karena ini hari libur, ia pun mengajak Yojin putrinya jajan, termasuk menemaninya bermain di pinggir sungai. 봐. 이뻐. Malam harinya, kejadian mengerikan kembali terjadi saat satu keluarga maut dalam sebuah insiden kebakaran, di mana satu-satunya korban yang masih selamat adalah seorang wanita yang saat ini sedang mengamuk. Bahkan momen menegangkan pun tiba-tiba terjadi saat salah satu mayat sempat hidup lagi dan menyerang Jonggu beserta dengan si wanita yang mengamuk itu juga ikut menyerangnya. Setibanya di kantor, Jonggu didatangi oleh Yojin, anaknya yang membawakan baju ganti, di mana Jonggu yang masih shock pun menyuruh anaknya untuk pulang duluan, sementara ia akan menelangka dulu di kantor. Yang tak lama setelah anaknya pulang, Jonggu akhirnya sadar jika wanita yang sempat menampakkan diri waktu mati lampu adalah wanita mengamuk yang sempat menyerangnya tadi. Keesokan paginya, si wanita mengamuk itu pun ditemukan sudah bundir, ngutnak diri, sehingga tak ada lagi yang tersisa dari keluarga tersebut selain rumor yang membuat warga semakin yakin bahwa desa ini sedang mengalami kutukan akibat kemunculan si pria Jepang.
Awalnya Junggo tidak percaya karena nyelah zaman Kiwari masih percaya saja hal-hal kayak gitu. Apa sih kutukan, santet, pelet, dukun, udin, supranatural, goib-goib, apalagi? Tuh, udah dibongkar semua sama pesulap merah, kurang bukti apalagi. Namun ketika seorang pemilik rumah makan menceritakan tentang si wanita mengamuk yang katanya pernah bertemu langsung dengan si pria Jepang dan sempat digituin yang membuatnya jadi depresi, Junggo akhirnya percaya bukan kepada hal-hal mistisnya, tetapi lebih kepada si pria Jepangnya yang mungkin membawa pengaruh buruk untuk warga di desa ini. Nanti. Siangnya, Junggo dan si rekan terlihat sedang menjaga tempat kejadian perkara tepat saat muncul seorang wanita bernama, kita panggil saja Mayang, yang melempari mereka dengan batu-batu kecil. Sempat dikira ODGJ, Mayang ternyata adalah gadis waras yang belum lama tinggal di desa ini. Ia mengaku menyaksikan dengan mata kepala sendiri seluruh kejadian tersebut bahkan sebelum kebakaran terjadi. Namun yang membuat Junggo terkejut adalah Mayang juga pun pernah bertemu dengan si pria Jepang beberapa kali dan dengan yakin mengatakan jika si pria Jepang itulah dalang dibalik semua yang terjadi akhir-akhir ini. Tak lama, rekannya pun menelepon setelah sebelumnya disuruh pergi ke rumah sakit tempat jasad para korban disimpan, di mana saat telepon sudah diakhiri, Junggo kembali dibuat menohok. Tatkala Mayang sudah tidak ada di sana, sehingga Junggo pun mulai mencarinya ke setiap sudut rumah sampai akhirnya ya, Junggo ternyata hanya mimpi buruk yang sangat aneh karena sosok si pria Jepang terlihat sedang menghisap darah seseorang. Tak ingin ambil pusing dengan mimpinya yang dianggap hanya bunga tidur, Junggo justru malah khawatir setelah istrinya memberitahu tentang Yojin, anak mereka yang sedang mengalami demam tinggi. 넌 집구석이 뭐하다고 자빠졌냐? 어? 야, 이게 무엇이다냐? Siangnya ketika Junggo sedang bersama rekan patrolinya, si rekan terlihat sedang membaca koran berisi berita tentang kedua kejadian yang terjadi di desa mereka baru-baru ini. Media dan para ahli mengatakan itu semua tidak ada hubungannya dengan kutukan dan hal-hal bersifat dalam tanda kutip goib, melainkan sebuah tragedi yang terjadi diakibatkan oleh mengkonsumsi jamur langka yang memang sempat Junggo lihat di salah satu tempat kejadian perkara. Penasaran dengan sosok orang Jepang itu, mereka pun menemui seorang pemburu yang sempat bertemu langsung dengannya, di mana si pemburu mengaku memang pernah melihat seorang Jepang sedang tidak pakai baju dan menghisap darah rusa beruannya, yang ciri-ciri tersebut sangatlah mirip dengan mimpi yang pernah dialami oleh Junggo pagi ini, sehingga karena rasa penasarannya semakin tinggi, Junggo dan rekan pun meminta si pemburu untuk mengantarkan mereka ke tempat di mana ia bertemu dengan si Jepang tersebut. Sampailah mereka di hutan yang katanya menjadi tempat tinggal si pria Jepang. Karena jalurnya tidak bisa dilalui kendaraan, Junggo dan si rekan pun terpaksa berjalan kaki sesuai arahan dari si pemburu, yang setelah dilihat-lihat hutan ini memang agak sedikit menyeramkan, apalagi setelah turun hujan secara tiba-tiba yang membuat si pemburu menjadi ketakutan dan berniat untuk pulang. Tapi sebelum itu, ia memberitahu tentang letak rumah si pria Jepang yang katanya sudah tidak jauh dari posisi mereka saat ini. Dan ya, akibat ketidaksengajaan, si pemburu pun mengalami cedera setelah terpeleset jatuh menghantam bebatuan yang membuatnya harus dirawat di puskesmas setempat, di mana pada saat yang bersamaan, Junggo kembali melihat hal tak biasa saat salah satu pasien yang merupakan tersangka pembunuhan yang kulitnya berentusan tiba-tiba meninggal dunia setelah sebelumnya mengamuk tidak karuan. Tak cukup sampai situ saja, saat Junggo baru pulang ke rumah, ia langsung disambut oleh pemandangan ketika Yojin, anaknya, mengamuk tak terkendali, entah disebabkan oleh demam tinggi atau ada faktor lain. Yojin mengatakan bahwa ia sempat melihat seorang pria tua yang menggedor pintu dan mencoba masuk ke dalam rumah mereka.
Keesokan paginya Yojin terlihat sudah sehat walafiat, tapi anehnya ia tiba-tiba jadi suka ikan dan memakannya dalam jumlah banyak. Yakin jika Yojin sedang ketempelan makhluk halus, ibu mertua pun menyarankan sebuah ide untuk memanggil seorang dukun yang katanya sangat terkenal yang bisa melakukan pengusiran juri termasuk memulihkan Yojin agar bisa kembali normal. Kembali ke pekerjaannya, Jonggu yang masih penasaran dengan si pria Jepang itu pun mengajak rekannya untuk kembali pergi ke hutan, di mana si rekan bahkan sudah membawa seorang pendeta muda yang masih magang sebagai penterjemah, yang mengaku bisa sedikit berbahasa Jepang meskipun hanya seputaran ikeh-ikeh kimochi saja. Setelah melewati hutan dan perbukitan yang kemarin, sampailah Jogu dan kawan-kawan di rumah kecil yang menjadi tempat tinggal si Jepang selama ini, yang karena tidak ada si Jepang di sana, mereka pun masuk begitu saja untuk memeriksa. Yang alangkah terkejutnya mereka saat menemukan beberapa benda dan barang tidak biasa, termasuk satu ruangan penuh dengan foto para korban sebelum dan setelah meninggal dunia. Entah apa alasan si Jepang mengumpulkan foto-foto para korban, Junggo sendiri menemukan ruangan lain yang dipenuhi dengan lilin dan semacam barang-barang yang biasa dipakai ritual, tepat saat si pendeta digigit anjing peliharaan milik si Jepang sehingga... Beruntung si pria Jepang pulang dan berhasil menenangkan anjingnya. Layaknya seorang pembunuh berdarah dingin, si Jepang pun masuk ke dalam rumah dan mengecek barang-barang miliknya, yang karena takut dan merasa tak enak sudah masuk tanpa izin. Junggo dan kawan-kawan pun langsung pulang saat itu juga. Di perjalanan, si rekan tampak ngehuleng tarik saking syoknya dia dengan kejadian barusan, bukan karena takut terhadap si Jepang, melainkan menemukan sesuatu yang pastinya akan membuat Junggo juga sangat terkejut, yaitu sepatu milik Yojin putrinya, termasuk beberapa sepatu korban yang juga sempat dilihatnya tadi. Untuk memastikannya, Junggo langsung pulang ke rumah untuk menanyakan apakah sepatu tersebut adalah benar milik putrinya. Yojin pun menjawab, iya betul. Junggo kembali bertanya, apakah kamu pernah bertemu dengan seorang pria tua Jepang? Yojin pun menjawab, iya pernah. Tetapi ketika Junggo terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan terkait hal itu, Yojin akhirnya risih hingga bereaksi tak biasa seperti ini. Penasaran dengan sikap anaknya yang berubah jadi lancang, Junggo pun bangun tengah malam untuk memeriksa barang-barang miliknya sampai tak sengaja menemukan sebuah buku berisi tulisan dengan kata-kata kasar serta gambar yang menyerupai iblis menyeramkan. Entah apa motivasi Yojin membuat semua itu, Junggo keburu dikejutkan oleh Yojin yang ternyata tidak tidur dan kembali berteriak membuat istri dan ibu mertuanya terbangun. Melihat Junggo kebingungan, ibu mertua pun mencoba menenangkannya sekaligus memberitahunya bahwa ibu mertua sudah menemui seorang dukun terkenal yang menurut penerawangannya, Yojin memang benar telah ditempeli roh jahat yang jika tidak segera dilakukan ritual pengusiran, maka akan jatuh korban jiwa seperti yang menimpa dua keluarga korban sebelumnya. Jika sudah bawa-bawa anak dan keluarganya, tentulah Junggo sebagai seorang kepala rumah tangga marah besar, di mana ia dan Mas Pendeta pun kembali mendatangi si Jepang untuk menanyakan langsung keterlibatannya dalam kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Setibanya di sana, si Jepang masih saja diam seribu kata sehingga Junggo yang kesal pun mulai memeriksa seisi rumahnya yang sekarang sudah kosong melompong, padahal jelas-jelas kemarin terdapat banyak foto korban serta barang-barang aneh lainnya. Dengan bantuan si pendeta yang menerjemahkannya, Junggo pun bertanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa ini. Si Jepang pun akhirnya mau menjawab bahwa kamu pasti tidak akan percaya apabila aku mengatakan yang sebenarnya. 자기가 말해도 못 믿을 거라는. Mendengar jawaban yang ambigu itu, Junggo semakin kesal sehingga secara tak terkendali ia pun mulai merusak rumahnya sampai akhirnya si pria Jepang melepaskan anjing peliharaannya dan Junggo akhirnya keluar setelah berhasil menghabisi anjing tersebut, bahkan memberikan waktu 3 hari untuk si pria Jepang pergi meninggalkan desa ini. Tak lama setelah Junggo dan pendeta pergi, si pria tua Jepang itu pun duduk termenung tepat saat muncul beberapa ekor burung gagak hitam yang masuk ke dalam rumahnya dan memakan tubuh anjing peliharaannya yang sudah tergulai tak bernyawa.
Keesokannya, Junggo yang masih tertidur pun tiba-tiba dikejutkan oleh suara teriakan istrinya yang menemukan anjing si pria Jepang tergantung di depan rumah mereka, yang karena kaki Junggo terluka akibat digigit anjing kemarin, ia pun tak bisa melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Takut kondisinya semakin memburuk, Junggo pun diantar istri dan mertua ke klinik akupuntur yang lumayan jauh dari rumahnya, sementara Yojin dititipkan kepada seorang nenek-nenek tetangga yang bersedia untuk menjaganya. Tak lama setelah akupunturnya selesai, Junggo dan keluarga pun bergegas pulang karena takut terjadi apa-apa dengan Yojin, dan benar saja, nenek tetangga ditemukan sudah maut bersimbah getih setelah Yojin berkali-kali mentojosnya pesonapur ke perut nenek tersebut. Beberapa saat berlalu, para polisi pun datang ke rumah Junggo termasuk keluarga si nenek tetangga yang marah besar atas kelakuan Yojin yang di luar batas. Namun karena ia masih di bawah umur, para polisi pun tidak bisa menangkap ataupun mempidanakannya. Keesokannya kita akan diperkenalkan pada seorang pria yang jauh-jauh datang dari kota sesuai panggilan ibu mertua yang tiada lain adalah dukun sapi dan terkenal tapi tidak bisa mengeluarkan petir dari kerisnya. Dia bernama Ilguang atau kita panggil saja dukun, yang langsung memeriksa seisi rumah Junggo sampai akhirnya ia mencium aroma tidak enak dan mulai bersiul sebagai media untuk melacak sumber aromanya. 다라이 밑에 저거 Siulannya berakhir pada salah satu gentong yang ada di dekat rumah, yang setelah dipecahkan ternyata isinya adalah seekor gagak hitam yang sudah jadi bangkai dan memang mengeluarkan bau tak sedap, sehingga si dukun yakin bahwa ada seonggok roh jahat yang sedang mengincar Junggo dan keluarga, yang dengan kata lain harus segera dilakukan sebuah ritual pengusiran sebelum roh jahat itu mencelakai mereka semua. Selesai ritual, Yojin nyatanya masih belum sembuh, di mana si dukun beralasan bahwa roh jahatnya sangat kuat dan sulit dikalahkan. Lantas, ia pun kembali melakukan penerawangan dan mendapat sebuah bisikan tentang Junggo yang baru-baru ini telah mengganggu seseorang, hingga akhirnya Junggo teringat dengan si pria tua Jepang yang memang tempo hari ia ganggu dan sempat merusak serta menghabisi anjing peliharaannya. 그럴 줄 알았다. Karena kata si dukun ini adalah masalah yang serius, Junggo pun ikut ajakan si dukun yang membawanya ke tempat singgah sementaranya di desa ini. Yang setibanya di sana, si dukun akhirnya buka suara tentang ritual selanjutnya atau ritual kedua yang harus segera dilakukan, karena menurutnya si pria Jepang itu memiliki ilmu atau ajian yang sangat kuat yang jika terus ditunda-tunda maka tidak hanya anaknya saja yang akan celaka, melainkan seluruh warga di desanya pun akan habis oleh santet yang dibejem-bejemkan oleh si Jepang tersebut. Nah, masalahnya, tebak apa? Junggo diminta untuk menyiapkan uang sebesar 10 juta won atau sekitar 100 juta rupiah lebih untuk melakukan ritual pengusiran kedua. Takut Junggo berpikiran negatif, si dukun pun langsung menjelaskan rincian untuk apa saja uang sebanyak itu dibutuhkan, seperti menyiapkan pernak-pernik, merental alat musik tradisional, menyewa beberapa asisten, membeli menyan, wajit, opak, lauk jair, lapis, ayam potong, dan lain sebagainya, yang memang katanya sangat diperlukan untuk mendukung kelangsungan acara ritual tersebut. Tepat di saat bersamaan, si pria Jepang pun sama-sama sedang akan melakukan ritual yang sepertinya akan terjadi perang ilmu antara si dukun dan si Jepang. Ia terlihat membeli beberapa ekor ayam di pasar, termasuk bertapa di bawah air terjun tepat saat Mayang sedang mengintipnya dari balik batu. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah semua keperluan sudah siap, si dukun pun langsung memulai ritualnya yang secara teknis hanya joget-joget sambil teriak dengan diiringi musik tradisional, di mana pada saat yang bersamaan, si pria Jepang juga sama-sama sedang melakukan ritual di rumahnya, sehingga terjadilah adu ilmu jarak jauh yang sulit dicerna oleh akal sehat. Selama ritual berlangsung, Yojin tampak kesakitan membuat Junggo dan istrinya kasihan. Sejak awal, si dukun sudah memperingatkan agar Junggo dan siapapun dilarang mengganggu jalannya ritual. Namun melihat anaknya semakin lama semakin menderita membuat Junggo akhirnya tidak tahan dan mengamuk tidak karuan hingga membuat ritual pengusirannya gagal total.
Sungguh sangat disayangkan sikap Junggo yang terlalu mengikuti amarahnya karena sudah mah keluar duit 100 juta dan ritual juga belum sempat selesai dituntaskan. Kini kondisi Hyojin malah semakin memburuk sehingga Junggo dan keluarga pun langsung membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Beralih ke si pria Jepang yang seusai melakukan ritual tadi, ia pun mengalami demam tinggi persis seperti yang dialami oleh Hyojin dan para korban yang sudah tiada. Bahkan ketika ia mau tidur, muncullah sosok mayang yang lebih mirip seperti hantu lewat di depan rumahnya tapi tidak melakukan apa-apa. Kembali ke Jonggo yang terlihat mendatangi pendeta senior yang merupakan gurunya si mas-mas pendeta yang masih magang untuk menanyakan informasi terkait si dukun Ilguang. Apakah beneran dukun atau hanya tukang tipu? Beliau memang sempat mendengar rumor yang mengatakan jika dukun Ilguang sebenarnya adalah seorang profesor. Ada juga yang mengatakan ia adalah seorang mantan biksu Buddha. Tapi itu hanya rumor saja dan pendeta senior tidak dapat memastikannya. 무시무시한 소문도 들었어. Intinya, beliau memberi saran kepada Jonggo agar percayakan semuanya kepada para ahli medis karena untuk saat ini, di zaman ini, hanya para dokter dan obat-obatanlah yang terbukti manjur, efektif menyembuhkan penyakit manusia. Keesokan paginya, Jonggo yang tak puas dengan saran dari si pendeta pun mengumpulkan para warga, termasuk pemilik warung makan yang biasa ia datangi untuk memprovokasi mereka semua bahwa si pria Jepang itulah pelaku atas apa yang terjadi di desa mereka akhir-akhir ini, yang karena ucapan tersebut keluar dari mulut Jonggo yang merupakan seorang penegak hukum, maka warga pun menjadi percaya dan kompak untuk mengusir si pria Jepang dari desa ini. Setibanya di lokasi, mereka langsung menghancurkan rumah si pria Jepang tanpa keberadaannya di sana. Entah kemana perginya si bebenguk itu, Jonggo tak sengaja menemukan foto salah satu warga desanya yang diketahui mengalami penyakit kulit persis seperti para korban sebelumnya. Dan alangkah terkejutnya Jonggo dan kawan-kawan saat warga tersebut tiba-tiba muncul seperti zombie dan menyerang mereka semua. Tepat sesaat setelah si warga maut, Jonggo tak sengaja melihat sosok si Jepang yang ngintip dari balik semak-semak sehingga tanpa pikir panjang, mereka semua langsung melakukan pengejaran. Sempat gugulitikan, si pria Jepang pun bangkit lagi dan melanjutkan pelariannya sampai tiba di sebuah jurang. Ia pun bingung karena tidak ada jalan lain, namun ketika Jonggo dan kawan-kawan datang, si pria Jepang sudah tidak ada. Dan ya, si Jepang ternyata sedang ngagantung di samping batu yang karena jaringnya tak kuat menahan, ia pun sempat terjatuh dan didengar oleh salah satu warga, namun lagi-lagi berhasil lolos setelah bersembunyi di bawah batu. Tepat saat hujan deras, mereka pun pulang dengan kekecewaan karena gagal mendapatkan si Jepang, di mana saat Jonggo sedang menelepon istrinya untuk menanyakan kabar anak mereka, tiba-tiba ya, mereka semua benar-benar terkejut bukan karena mobil hampir tabrakan, melainkan ada sesuatu yang jatuh dari atas tebing tepat mengenai kaca depan mobil yang setelah dilihat, ternyata itu adalah si Jepang yang entah bagaimana ia bisa sampai jatuh dari atas, yang karena tujuan mereka melenyapkan si Jepang sudah tercapai secara tidak langsung. Jonggo dan kawan-kawan pun melemparkan tubuhnya ke samping jalan tanpa sadar jika ada sosok mayang si wanita misterius yang mengawasi mereka dari kejauhan, dan sepertinya dialah orang yang telah mendorong si Jepang jatuh dari tebing tersebut. Jonggo kembali ke rumah tepat saat Hyojin dinyatakan sudah sembuh, sehingga Jonggo pun semakin yakin bahwa kesembuhan anaknya disebabkan oleh karena si pria Jepang yang sudah mati. Rupa-rupanya kesembuhan Hyojin ini hanyalah sebuah tipuan semata. Hal itu disadari oleh si dukun yang saat ini sedang melakukan penerawangan. Ia telah salah besar menilai si pria Jepang sebagai dalang di balik hal buruk yang terjadi, karena faktanya dalang utama yang sebenarnya adalah si mayang yang juga telah mendorong si Jepang jatuh dari tebing.
Masih belum diketahui siapa Mayang yang sebenarnya dan apa motifnya mencelakai semua warga desa, tapi biasanya semua itu dilatar belakangi oleh dendam dan sakit hati, dan ini hanya sekedar teori pribadi saya saja. Mungkin ya Mayang adalah hantu gentayangan yang berniat membalas dendam atas perlakuan buruk yang dilakukan oleh warga desa yang mungkin terjadi di masa lalu atau di tahun-tahun yang sebelumnya. Menyadari kesembuhan Yojin hanya tipuan saja, si dukun pun dengan cepat meluncur ke desa untuk memperingatkan mereka. Sempat menelepon Jonggu tapi di-reject karena kesal minta duit melulu. Si dukun tidak punya pilihan lain selain harus menemui mereka secara langsung. Setibanya di sana, si dukun langsung turun dari mobil untuk berjalan kaki menuju rumah Jonggu. Namun alangkah terkejutnya si dukun saat hidungnya tiba-tiba mimisan dengan sangat parah dan muncul sosok si Mayang yang menyuruhnya untuk pergi dan jangan pernah menginjakan kaki di desa ini lagi. Dengan penuh ketakutan, si dukun pun kembali ke tempat singgahnya dan mulai mengkibas-kibaskan kemoceng ke tubuhnya untuk membersihkan energi negatif. Tapi tiba-tiba, ya, seekor gagak kita masuk ke rumahnya persis seperti yang terjadi kepada si Jepang waktu itu. Sehingga setelah menyadari bahwa nyawanya sedang terancam, si dukun pun memilih kembali ke kota sebelum semuanya terlambat. Dan lagi, si dukun mengalami fenomena aneh ketika ia diserang oleh banyak sekali serangga yang nyaris membuatnya kecelakaan, yang faktanya itu tidak lebih dari hanya halusinasi atau permainan pikiran yang dibuat oleh si Mayang. Si dukun kembali melanjutkan perjalanan sambil terus mencoba menghubungi Jonggu yang akhirnya Jonggu mau mengangkat teleponnya. Di situ si dukun langsung membeberkan fakta yang sebenarnya bahwa sosok yang seharusnya diperangi sejak awal bukanlah si Jepang, melainkan sosok hantu gentayangan yang sangat kuat yang tiada lain adalah si Mayang. Jonggu pun bertanya, "Lah, lantas siapa si pria Jepang itu, Kun?" Dukun pun menjawab, "Kemungkinan besar si pria Jepang itu adalah seorang dukun sama seperti dirinya, hanya membantu warga desa melawan kekuatan jahat si Mayang yang pada akhirnya nyawanya pun melayang setelah Mayang tidak suka dengan si pria Jepang yang terus ikut campur dalam urusannya." 나 같은 무당이요. Menyadari anaknya masih dalam bahaya, Jonggu pun buru-buru melihatnya ke kamar dan alangkah terkejutnya Jonggu saat menemukan Yojin sudah tidak ada. Yang tanpa buang waktu lagi, Jonggu segera berlari keluar untuk mencari keberadaannya. Pada akhirnya, Jonggu bisa bertemu lagi secara langsung dengan sosok Mayang yang dianggap sebagai roh jahat gentayangan. Namun yang menarik adalah Mayang sama sekali tidak membahas tentang balas dendam atau kebencian dan justru meminta Jonggu untuk percaya bahwa Mayang hanya sedang mencoba membantu Jonggu dan warga desa lepas dari kesulitannya. 개 잡소리 하지 말고. Mayang pun memberitahu bahwa saat ini Yojin baru saja pulang ke rumah dan benar saja Yojin memang terlihat muncul di depan rumah yang membuat ibu dan neneknya lega. Tapi anehnya setelah dari luar, Yojin kini seolah kerasukan arwah jahat lagi, persis seperti yang menimpa ia sebelumnya. Berbeda dengan pengakuan si dukun yang menuduh Mayang sebagai roh jahat gentayangan, memang Mayang adalah sebenarnya roh atau arwah, tapi lebih ke arwah bayi penunggu desa ini yang selama puluhan tahun melindungi warga desa dari berbahaya. Menurutnya, justru si pria Jepang itulah roh jahat yang sebenarnya dan punya kemampuan untuk menampakkan diri dalam wujud manusia yang ingin mencelakai semua warga desa. Makanya Mayang mencoba mengakhiri semuanya dengan cara menjatuhkan si Jepang dari atas tebing. 벌써 와 있다고? Karena pada dasarnya si pria Jepang adalah arwah atau makhluk halus atau dedemit. Ia tidak bisa mati hanya dijatuhkan saja. Dan saat ini si Jepang sudah berhasil merasuki tubuh Yojin yang baru saja pulang ke rumah. Yang jikalau Jonggu pulang ke rumah sebelum ayam berkokok 3 kali, maka celakalah mereka semua. 그놈도 한패야. Mendengar penjelasan Mbak Mayang, Jonggu pun jadi bingung. Jangankan Jonggu, kita saja yang nonton jadi bingung mana yang benar, mana yang salah, si Mayangkah atau si Jepanta. Alhasil, daripada hanya ngajedog atau berdiam diri saja dan menunggu ayam berkokok 3 kali yang entah aturan dari mana itu, Jonggu pun memutuskan untuk pulang ke rumah saat itu juga.
Dan ya, benar kata Mayang, Jonggu menemukan istri dan ibu mertuanya sudah dalam kondisi maut setelah dihabisi oleh Yojin menggunakan peso, yang karena Yojin masih dalam status kerasukan roh jahat pria Jepang, ia pun menghabisi Jonggu sehingga habislah sudah anggota keluarga ini. Tepat di saat bersamaan, Mas pendeta muda yang belum tahu apa yang sedang terjadi saat ini pun terlihat sedang meminta petunjuk untuk bagaimana menghentikan kejadian buruk di desanya. Sampai akhirnya Mas pendeta pun teringat dengan kediaman si pria Jepang dan memutuskan pergi ke sana sendirian, berharap mendapatkan petunjuk tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setibanya di lokasi, sungguh siapa yang mengira jika di belakang rumah si pria Jepang ternyata ada sebuah goa yang cukup dalam, sehingga karena penasaran si Mas Jepang pun masuk ke sana untuk mencari tahu sendiri. Dan ya, alangkah terkejutnya Mas pendeta saat melihat si pria Jepang masih hidup. Persis seperti yang dikatakan oleh Mbak Mayang, si Jepang pun akhirnya ngaku sendiri bahwa ia sebenarnya bukan manusia melainkan iblis jahat yang sengaja dikirim oleh seseorang untuk menebar teror di desa ini, di mana si Jepang akhirnya menunjukkan wujud aslinya yang membuat Mas pendeta ketakutan. Dan Anda sudah pasti bisa menebak seperti apa nasib dia selanjutnya. Beralih ke rumah Jonggu, si dukun terlihat kembali ke sana entah mau apa. Terlihat di sana ada Yojin yang masih duduk termenung di depan rumah. Alih-alih segera meminta bantuan atau melaporkan hal itu kepada polisi, si dukun justru malah memotret satu persatu jasad tersebut, mulai dari Jonggu, istrinya, dan ibu mertua. Yang setelah selesai dengan itu, si dukun pun bergegas pergi dan tak sengaja menjatuhkan satu kotak berisi foto-foto para korban yang sebelumnya sempat kita lihat ada di salah satu ruangan di rumah si Jepang. Pagi tiba, si pria Jepang terlihat sudah berubah kembali dalam wujud manusianya. Selesai menghabisi Mas pendeta, kini ia akan beralih ke desa lain untuk melakukan teror yang sama dan sedang menunggu jemputan yang pastinya akan membuat Anda sangat terkejut, karena ternyata orang yang ia tunggu itu adalah tidak lain dan tidak bukan si dukun, yang merupakan satu komplotan yang memang sejak awal bersekongkol untuk mendebar kekacauan sekaligus mengambil keuntungan dari orang-orang yang mereka teror. Terakhir, kita akan melihat Mayang hanya berdiri terdiam menyaksikan mereka berdua pergi. Sebagai roh atau hantu baik penunggu desa, ia jelas telah gagal melakukan tugasnya. Tak ada yang bisa ia lakukan selain harus pasrah dan kalah oleh si dukun dan juri gugutannya. Tamat ending yang sangat membagong. Nah, itulah alur cerita dari film The Wailing. Jelas kalian harus nonton filmnya secara langsung karena gimana ya, horornya itu bukan hanya jump scare murahan, tapi lebih ke psikologi kita gitu, kayak masuk gitu ke alur cerita nanti. Asli kalian pokoknya wajib nonton filmnya secara langsung. Nah, secara garis besar, si pria Jepang ini bisa dikatakan adalah iblis atau di kita mah dedemit kali ya, yang memang suka mengisap darah manusia, sedangkan si dukun hanyalah memang manusia biasa yang mencari keuntungan. Contohnya ketika ia menyuruh Jonggu menyiapkan uang 10 juta won atau sekitar 100 juta rupiah lebih, yang padahal mah coba tuh lihat sendiri sama SS semua, persiapan ritual seperti itu mah kayaknya nggak nyampe 100 juta mah, lebihnya pasti masuk kantong pribadi. Jelas ini bukan kali pertama mereka melakukan itu, pasti sudah banyak desa-desa yang mereka datangi dan banyak jatuh korban. Jadi mereka tuh ya udah punya bagian atau tugasnya masing-masing, seperti si Jepang yang bertugas meneror. Nah, si dukun yang bagian pura-pura ngobatinnya. Simbiosis mutualisme lah, si Jepang dapat apa yang ia inginkan, yaitu darah manusia, si dukun dapat cuannya. Cincai kan terkait ritual yang mereka lakukan di waktu yang bersamaan. Faktanya, si dukun tidak sedang melakukan pengusiran setan atau adu ilmu dengan si Jepang, melainkan justru sedang memperparah kondisi si Yojin agar ia bisa kembali minta uang untuk ritual-ritual selanjutnya.
Nah, begitupun dengan si Jepang. Anda ingat dengan salah satu warga desa yang mirip zombie dan sempat nyerang Mas Pendeta? Malahan Jogu sempat nemuin fotonya di kamar ritual si Jepang. Nah, ritual yang si pria Jepang lakukan sebenarnya adalah untuk mempengaruhi pikiran si warga tersebut supaya menjadi gila. Karena setelah diancam oleh Jonggu diusir dari desa ini, si pria Jepang jadi punya ide untuk menghabisi Jonggu dan beberapa warga desa dengan memanfaatkan warga tersebut yang dibuat seolah menjadi zombie. Clear ya semuanya, SS semua teman-teman, sudah jelas ya semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kelewat dan tidak detail. Puyeng juga saya, astagfirullahaladzim. Mana panjang lagi filmnya, buset. Biasanya saya nulis alur cerita itu, nulis alur cerita itu paling cuma 3 atau 4 lembar aja lah. Ini mah sampai 8 lembar loh. Gak tahu tuh hasilnya jadi berapa durasi. Pengennya sih videonya dijadiin 2 part biar adsense-nya kenceng. Tapi ya pasti kalian kesel, marah kan. Ya udahlah, jadiin satu, nggak apa-apa. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah akal sehat pasti dipaksa untuk menerima kebenaran, sehingga kebenaran tidak perlu dibicarakan secara serius dan ngotot karena kebenaran itu pada dasarnya mudah diterima. Ingat, jikalau dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, maka saya pastikan Anda semua akan kubuat rindu tanpa bertemu. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Tutup seeng Karim Benzema. Capek ya.